15. Panglima Komando Mandala. Sampai-sampai pada suatu ketika saya berpikir selintas untuk berhenti saja dari kedinasan dan pindah tempat kerja, menjadi supir taksi atau menjadi petani. Soeharto menceritakan keputusasaannya terhadap keadaan politik dalam negeri. Dwipayana dan Ramadan, 1989. Lepas dari masa pendidikannya di Bandung pada tanggal 17 Desember tahun 1960, Soeharto mendapati kondisi perpolitikan Indonesia sudah memasuki situasi ke arah persaingan yang tidak sehat. Demokrasi terpimpin yang dianut oleh pemerintah memungkinkan kekuasaan yang tak terbatas dimiliki oleh Presiden. PKI terus mengipasi Bung Karno dan orang-orang yang ada di sekitar Presiden, tak ada yang berani menyampaikan pendapat yang berlainan. Lebih lanjut Soeharto mencatat, ada perselisihan yang tajam antara Angkatan Darat, golongan Islam yang anti-komunis, dan golongan nasionalis yang anti-komunis di satu pihak, dengan apa yang dinamakan golongan progresif revolusioner alias PKI di pihak lain. Dwipayana dan Ramadan, 1989-111. Soeharto merasa frustrasi. Soeharto, sebagai anak didik Soeharto, kemudian semakin meyakini tekadnya untuk membawa Angkatan Darat, untuk berhadapan dengan pengaruh komunis yang semakin meluas. Elson, 2001-155. Rasa muaknya terhadap PKI semakin menjadi, manakala Presiden Soekarno menunjukkan gejala kedekatannya dengan partai ini. Rupanya, sistem demokrasi terpimpin yang telah menempatkan Angkatan Darat sebagai kekuatan dominan di pemerintahan, disadari Soekarno akan menimbulkan rasa keterikatan yang berlebihan. Untuk menyeimbangkannya, dibutuhkan suatu kekuatan besar lainnya, yang dianggap akan mampu membantunya bila sewaktu-waktu terjadi perpecahan pendapat dengan Angkatan Darat. Pilihan jatuh kepada PKI, satu partai yang solid dan memiliki dukungan massa dalam jumlah besar. Crouch, 1986-44. Dengan ambisi pribadinya merangkul semua kekuatan dalam dirinya melalui konsep Nasakom, nasionalis, agama komunis, Soekarno mencoba menyeimbangkan kekuatan sipil dengan militer. Hal ini menimbulkan pertentangan dalam diri Angkatan Darat. Perang dingin, memperebutkan Soekarno pun terjadi, ditambah dengan buruknya kondisi perekonomian negara yang terpukul oleh tingginya inflasi, serta ditelantarkannya infrastruktur ekonomi, yang berpengaruh terhadap produktivitas di segala sektor, telah membawa Indonesia masuk ke dalam situasi yang genting. Menghadapi hal ini, dan mungkin juga terdorong oleh perasaannya menjadi orang buangan di militer, membuat Soeharto menyerukan rasa keputusasaannya. Sampai-sampai pada suatu ketika saya berpikir selintas untuk berhenti saja dari kedinasan dan pindah tempat kerja, menjadi supir taksi atau menjadi petani. Demikian suatu hari ia berkata kepada temannya. Dwipayana dan Ramadan, 1989-112. Menyadari kondisi psikologi suaminya yang sedang terpuruk, Ibu Tin lalu membujuk suaminya. Saya tidak menikahi seorang supir taksi, saya menikahi seorang prajurit. Elson, 2001-107. Sejarah menunjukkan bahwa Soeharto kemudian bangkit dari keterpurukan dan menjadikannya sebagai sebuah titik balik yang mengantarkan dirinya menuju puncak. Kesempatan kedua bagi Soeharto datang saat ia ditunjuk membantu KSAD Nasution sebagai Deputi 1 Operasi. Dalam menjalankan tugasnya ini, ia dibantu oleh mantan anak buahnya di Diponegoro, Ali Murtoko. Panglima Komando Mandala. Pintu menuju kesuksesan akhirnya menghampirinya saat Soeharto dipercaya Nasution untuk menjadi Komandan Cadangan Umum Angkatan Darat, Caduat pada bulan Maret tahun 1961. Soeharto yang saat itu berpangkat Brigjen, terpilih karena di masa lalu ia menunjukkan loyalitasnya kepada pemerintah, tidak berambisi, patuh, dan juga tidak berbahaya. Soeharto berperan sebagai panglima dengan dibantu oleh Kolonel Ahmad Wiranata Kusuma, Amir Mahmud, dan Kolonel Rukman sebagai stafnya. Di satuan ini pula ia berkesempatan reuni dengan teman-teman serta mantan anak buahnya di Diponegoro seperti Munadi, Suhardoyo, Ali Murtoko, dan juga Hernomo.
Misi Caduat saat itu adalah melatih unit tempur terkuat dari 3 Kodam di Jawa, Siliwangi, Diponegoro, dan Brawijaya, untuk menjadi pasukan cadangan, yang sewaktu-waktu dapat difungsikan bila ada kebutuhan mendesak. Tugas Soeharto bertambah lagi tatkala ia dipercaya menjadi pemimpin di Komando Pertahanan Udara Kohanudat pada tanggal 1 Oktober tahun 1961. Di akhir tahun itu, ketegangan antara RI dengan Belanda memuncak menyusul niat Belanda yang ingin mendirikan negara baru di Irian, yang berada di bawah kendali Belanda. Hal ini berarti Belanda mengingkari perjanjian KMB. Soekarno meradang karenanya. Tanggal 17 Agustus tahun 1961, RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Bulan Desember tahun 1961, tepatnya tanggal 19, Soekarno memaklumatkan Trikora. Trikomando Rakyat, yaitu 1. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua, buatan Belanda kolonial. 2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Dan 3. Bersiap untuk mobilisasi umum, guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Segera dibentuk sebuah struktur komando, bernama Komando Mandala, untuk merebut kembali Irian Barat. Presiden mengangkat dirinya sendiri sebagai pemimpin, dengan Nasution sebagai wakilnya, Ahmad Yani sebagai kepala staf, dan Soeharto sebagai pelaksana operasi. Soeharto menanggapi kepercayaan ini dengan penuh kebanggaan. Kejadian ini merupakan suatu tantangan, tetapi juga kehormatan yang luar biasa bagi prajurit Sapta Marga. Saya tahu kemampuan saya dicoba dan tentunya disorot orang banyak juga. Tetapi saya senang sekali menerima tantangan ini. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-103. Mendapat promosi. Tanggal 1 Januari tahun 1962, pangkat Soeharto dinaikkan menjadi Mayor Jenderal dan secara resmi menjadi Panglima Komando Mandala sejak tanggal 23 Januari tahun 1962. Sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan Operasi A, yang dijalankan oleh Markas Besar Angkatan Darat, MBAD. Sebagai bagian dari operasi ini terjadi sebuah pertempuran laut yang terkenal, yaitu Pertempuran Laut Aru. Dalam pertempuran itu, Komodor Lautio Sudarso tenggelam, bersama dengan kapalnya MTB Macan Tutul pada tanggal 15 Januari tahun 1962. Untuk melancarkan tugasnya di Irian, Soeharto secara resmi juga diangkat menjadi Deputi Wilayah Indonesia Timur menggantikan Ahmad Yani. Markas Besar Komando Mandala didirikan di Makassar. Dari perintah atasannya, Soeharto ditargetkan untuk mengibarkan bendera merah putih di Irian Barat paling lambat pada tanggal 17 Agustus tahun 1962. Penunjukan dirinya sebagai Panglima Komando Mandala ini menandai berakhirnya kekelaman karir militer Soeharto, yang selama ini berjalan biasa-biasa saja. Segera sosok Soeharto menjadi sosok populer, yang sering menghiasi surat kabar di Jakarta. Seorang militer yang memiliki wajah yang bersih, murah senyum, rambut berombak tersisir ke belakang, tapi selalu menjadi momok bagi Belanda, begitu pres menjulukinya. Prestasinya di serangan umum tanggal 1 Maret diangkat ke permukaan. Sungguh keadaan yang menyenangkan bagi Soeharto. Strategi kawasan perang diterapkan oleh Soeharto. Komando Mandala Darat tetap dipegang oleh dirinya, sementara Komando Mandala Laut diserahkan kepada Laksamana Sudomo, sedangkan Komando Mandala Udara diberikan kepada Komodor Leo Watimena. Turut serta dalam pasukan Soeharto adalah dua nama yang kemudian erat kaitannya dengan Soeharto, yaitu Mayor Untung yang menjabat sebagai Komandan Gerilya Irian Barat dan Mayor Beni Murdani sebagai prajurit komando. Rencana operasi militer. Soeharto memutuskan untuk melemahkan kekuatan musuh dengan menggunakan taktik infiltrasi, dengan menyusupkan pasukan ke Irian dari udara, darat, dan laut. Diharapkan pasukan musuh terkecoh, sehingga menarik seluruh pasukannya dan berfokus kepada garis depan untuk menghadapi pasukan penyusup ini. Ini berarti markas induknya menjadi lemah, sehingga dengan mudah diserang oleh gabungan pasukan Caduat, Brigade Lintas Udara, Para, dan KKO.
Di tengah rencana pembebasan Irian, Soeharto mengalami suatu peristiwa yang semakin mengukuhkan dirinya di mata Soekarno sebagai perwira kokoh keras kepala. Di satu sisi ia terkenal karena kepatuhan dan loyalitasnya, namun di sisi lain ia tak jarang pula menunjukkan sikap ngeyel, Jawa, suka membantah. Muhammad Yamin, dalam sebuah sidang kabinet, meminta agar pihak militer RI menenggelamkan kapal Belanda demi tujuan politik. Usulan ini kemudian disetujui oleh Presiden. Dalam sebuah pertemuan, Soekarno meminta Soeharto untuk melaksanakan perintah ini. Reaksi pertamanya adalah tidak suka, aneh-aneh saja, pikir Soeharto saat itu. Dwi Payana dan Ramadan, 1989-105. Merasa usulan tersebut akan merusak rencananya, Soeharto berargumen ini hanya akan merusak rencana saja. Dengan begitu Belanda akan menjadi lebih siap menghadapi serangan. Ini untuk kepentingan politik, tegas Muhammad Yamin. Sudah 11 tahun kita tidak berhasil, lalu apakah mau merusak rencana yang dipercayakan kepada saya untuk melakukan operasi militer? Jawab Soeharto. Jawaban ini tentu saja secara implisit menyuarakan rasa ketidakpercayaannya terhadap segala upaya non-militer yang ditempuh untuk membebaskan Irian Barat. Sebelumnya, dalam diri Soeharto telah tampak adanya keraguan terhadap upaya perundingan yang diprakarsai politikus sipil dalam upaya mencari penyelesaian masalah dengan Belanda. Mungkin saja hal ini yang membuatnya melakukan upaya militerisasi dalam kekuasaan politik saat menjabat sebagai presiden. Hal ini pula lah yang kelak membuatnya berdiri berseberangan dengan Nasution, seorang tokoh militer senior, yang menganggap tidak perlu adanya campur tangan militer dalam politik sipil. Akhirnya diputuskan untuk membatalkan rencana penenggelaman kapal Belanda karena dinilai akan merusak rencana yang telah ditetapkan oleh Panglima Komando Mandala. Pelaksanaan penyusupan lalu dijalankan. Seperti perkiraan semula, musuh tertipu oleh muslihat Soeharto. Semua pasukan musuh dikerahkan untuk menyambut tentara Indonesia di Kaimana. Kekuatan musuh menjadi terpecah. Hal ini membuat Biak menjadi lemah. Tanggal 12 Agustus tahun 1962 Soeharto merencanakan sebuah pukulan besar-besaran dari darat, udara, dan laut dengan nama Operasi Jaya Wijaya. Namun di tengah jalan, ia memperoleh perintah pembatalan operasi ini karena melalui PBB, Belanda telah menyatakan menyerah atas desakan Amerika. Tanggal 16 Agustus tahun 1962 tercapai persetujuan New York tentang penyerahan Irian Barat kepada RI. Titik. Lahirnya Tommy. Menanggapi hal ini, Soeharto menyambutnya dengan sukacita. Saya panjatkan syukur kehadirat Yang Maha Kuasa, bahwa Operasi Jaya Wijaya tidak sampai perlu kita jalankan. Saya tahu bahwa operasi ini akan meminta korban jiwa dan harta yang amat besar. Soeharto merasa menyerahnya pihak Belanda sebagai rasa takut, setelah melihat kekuatan pasukan yang dipimpin olehnya. Ia membandingkan serangan yang akan dilakukannya dengan kejadian Jepang dan Rusia di Vladivostok di tahun 1905. Sedangkan menurut Elson, hal ini terlalu dibesar-besarkan. Menurutnya, mundurnya pihak Belanda disebabkan oleh desakan Amerika Serikat, yang merasa takut bila ternyata pihak RI kalah, akan menyebabkan berpindahnya kekuasaan pemerintahan di Indonesia ke tangan orang-orang komunis. Elson, 2001-171. Saat itu di Indonesia tengah terjadi upaya perebutan simpati di antara dua kubu, yaitu antara pihak militer dan pihak komunis. Bersamaan dengan tugasnya sebagai Panglima Komando Mandala, di pertengahan tahun 1962, Soeharto memperoleh dua kabar yang bertolak belakang. Kabar sedih datang saat ia menerima kabar tentang wafatnya Jenderal Gatot Subroto di bulan Juni. 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Juli tahun 1962, kabar gembira diterima oleh Soeharto tentang kelahiran putranya yang diberi nama Hutomo Mandala Putra, untuk mengenang tugasnya sebagai Komandan Pembebasan Irian Barat. Predikat Soeharto sebagai Panglima Perang yang tangguh meningkat tajam setelah berakhirnya tugas di Komando Mandala. Bersama dengan rekan-rekannya dalam jajaran kepemimpinan pasukan, ia memperoleh tanda jasa bintang Dharma.
Sementara itu, pasukan yang terlibat, termasuk Beni Murdani dan Untung, memperoleh kenaikan pangkat atas jasa-jasa mereka, dan untuk meraih simpati yang lebih dalam di antara sesama militer, dia kemudian mendirikan Yayasan Anak Yatim Trikora, sebuah yayasan yang ditujukan untuk merawat keluarga yang kehilangan suami dan ayah dalam peperangan.